Nida Farashwanti Ahmad dengan NIM B1910125. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dan desain sistem produksi eugenol asetat dengan perubahan katalis gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara berbagai jenis minyak esensial, salah satunya adalah minyak cengkeh yang memiliki berbagai macam jenis produk turunan yang bernilai ekonomi. Salah satu jenis turunan produk yang dimiliki dari minyak cengkeh adalah eugenol asetat yang didapatkan dari sintesis ester eugenol dengan asam asetat anhidrat. Perusahaan kami berusaha memaksimalkan hasil ester dan kualitas produk akhir dengan mengubah kondisi reaksi pada perubahan katalis dari sisi konsentrasinya, kemudian rasio molar, suhu, dan juga sistem reaksi. Perubahan ini sebenarnya didasari dari kajian isu yang dialami dari produksi batch sebelumnya gitu ya, berupa isu dari sisi lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, serta biaya produksi. Perusahaan kami itu menggunakan katalis berupa asam sulfat pekat, tetapi setelah mengalami 1-2 kali proses trial percobaan di produksi, didapatkan laporan dari lapangan berupa reverse reaction. Reverse reaction adalah kondisi di mana reaksinya kembali lagi menjadi ester eugenol. Padahal yang kami inginkan adalah membentuk isomerisasi eugenol asetat gitu ya. Setelah proses pemurnian, ternyata ester eugenol asetatnya itu tidak terbentuk 99% gitu. Karena tadi gitu ada pengaruh proses reverse reaction sehingga didapatkan lebih tinggi kadar eugenolnya ketimbang isomerisasi dari eugenol asetat gitu. Penggunaan katalis asam sulfat pekat juga menyebabkan perubahan suhu reaksi yang cukup drastis gitu ya, sehingga reaksi itu sulit untuk dikendalikan dan masih ditemukan asam sulfat pekat pada produk akhir. Kemudian juga kami mendapatkan kajian isu berupa ada pekerja kami yang mengalami skin burn atau kulit kemerahan akibat paparan uap panas ketika reaksi berlangsung. Maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan desain sistem produksi eugenol asetat dengan parameter perubahan katalis. Nah, berdasarkan kajian isu yang telah tadi saya kemukakan, kami memutuskan untuk melakukan perubahan katalis dari proses produksi ester eugenol asetat dari asam sulfat pekat menjadi garam natrium asetat. Karena pertimbangannya pertama, harga yang diproses dari pembelian garam ini sebesar $2,5 per kilo dengan kuantitas minimal pemesanan sebesar 25 kilo yang didatangkan dari Cina tanpa waktu idle. Kemudian garam ini juga dikategorikan sebagai non-hazardous substance sehingga dirasa aman untuk produksi dan kami harapkan tidak adanya laporan dari sisi kesehatan dan proses produksi ini dikatakan aman untuk pekerja kami gitu. Dan juga berdasarkan adanya permasalahan yang sudah tadi saya kemukakan dan alternatif solusi yang berusaha saya sampaikan, sebenarnya tujuan penyelesaian dari desain sistem ini adalah pertama, menganalisis sistem proses produksi eugenol asetat dengan perubahan katalis. Kemudian yang kedua adalah mendesain optimalisasi sistem proses produksi eugenol asetat dengan perubahan katalis sehingga didapatkan perubahan mutu yang lebih baik selama proses reaksi. Baik, kita akan berangkat dari diagram BPNM, sistem produksi eugenol asetat. Ada 4 pelaku di sini. Pertama ada PPIC, kemudian ada operator production, ada juga supervisor production, ada QC team, dan juga warehouse team. Nah, diagram ini dimulai dari PPIC mengeluarkan data material requirement production atau disingkat dengan MRP. Kemudian supervisor production menerima MRP dan memberikan perintah kerja sesuai MRP. Operator production menerima perintah kerja untuk melakukan mixing acetic acid dan juga natrium asetat. Setelah itu di-charging minyak cengkeh dan mengirim sampel untuk analisis. QC team menerima sampel untuk dianalisis yang akan mengeluarkan 2 keputusan, apakah sampel tersebut oke ataupun tidak oke. Apabila tidak oke, maka QC team akan melaporkannya kembali kepada supervisor production untuk kemudian supervisor production memberikan perintah kerja selanjutnya kepada operator production. Apabila sampel dirasa baik atau memenuhi spek, maka QC team juga akan melaporkannya ke supervisor production yang kemudian supervisor production akan menindaklanjuti berupa packing material dan operator production akan packing material dan mengirimkan finish good-nya ke warehouse. Kemudian
tim warehouse akan menerima finished good dan pekerjaan selesai. Langkah selanjutnya dalam menganalisis di sistem desain adalah melakukan matrix requirement analysis berdasarkan business process modeling notation. Ada beberapa parameter, yaitu ada input, ada stakeholder, ada sumber daya, ada threat, ada role, mission, and objective, kemudian ada proses, ada pula output, dan juga kontrol kerja. Di sini kita bisa melihat bahwa input yang acceptable dilakukan oleh tim PPIC berupa data MRP yang lengkap, dan unacceptable atau input yang tidak dapat diterima berupa data MRP tidak lengkap, master production schedule tidak ada, kebutuhan bahan baku tidak tersedia. Tim PPIC ini memiliki sumber daya berupa data kebutuhan bahan baku, kemudian memiliki sumber daya juga berupa struktur produk, analisis master production schedule, dan analisis jumlah pesanan optimal bahan baku. Ancaman yang kemungkinan akan dihadapi oleh tim PPIC adalah data tidak dapat di-traceability. Kemudian, role, mission, and objective dari tim PPIC berupa menghasilkan data MRP yang lengkap dan mampu dipahami oleh production team. Proses yang dilakukan berupa menyusun data kebutuhan bahan baku, menganalisis master production schedule, dan menganalisis jumlah pesanan optimal bahan baku. Output yang acceptable atau yang dapat diterima berupa data MRP lengkap dan dapat dipahami oleh production team. Tim PPIC mengontrol traceability MRP sehingga MRP berkesesuaian untuk dapat diproses oleh tim produksi. Kemudian yang kedua, inputnya berupa data MRP lengkap, unacceptable-nya berupa data MRP tidak lengkap yang diterima oleh supervisor production. Ancaman yang kemungkinan akan dihadapi oleh supervisor production berupa sistem data yang tidak lengkap. Kemudian, role, mission, dan objektifnya berupa memahami MRP dan merincikannya untuk kemudian dijadikan sebagai perintah kerja. Yang dilakukan oleh supervisor production ketika menerima data MRP adalah menganalisis MRP, kemudian ditranslate atau diterjemahkan sehingga terbentuklah perintah kerja untuk diberikan kepada operator. Output yang diharapkan berupa adanya perintah kerja hasil analisis MRP, dan yang tidak diharapkan tentu saja tidak ada perintah kerja. Kontrol kerja yang diharapkan berupa user mampu mengimplementasikan MRP berupa perintah kerja. Dan ini adalah bagian dari perintah kerja. Saya membaginya menjadi 3. Pertama ada mixing acetic acid dengan natrium asetat. Kemudian ada bagian charging minyak cengkeh, dan juga ada yang terakhir ada bagian yang dilakukan oleh QC team berupa pemeriksaan fisik. Pada perintah kerja bagian mixing acetic acid, inputnya berupa memasukkan acetic acid industrial type dengan spesifikasi kandungan air kurang dari 1%. Dan yang tidak diharapkan adalah kandungan airnya lebih dari 1%. Kemudian, siapa yang melakukan itu? Stakeholdernya adalah operator. Dengan sumber daya berupa acetic acid industrial type, tangki, kemudian pressure vacuum, ada juga alat pelindung diri. Gitu ya. Kemudian ancaman yang kemungkinan besar akan terjadi adalah severe respiratory symptom, kemudian ada kebocoran pressure vacuum, dan juga adanya tumpahan. Kemudian apa proses yang dilakukan, yaitu berupa memasukkan asam asetat ke dalam tangki pencampuran. Nah, output yang diharapkan adalah asam asetat itu dimasukkan dalam kuantitas tertentu ke dalam tangki. Kemudian, langkah berikutnya adalah memasukkan natrium asetat trihidrat. Natrium asetat trihidrat ini berfungsi sebagai katalis. Dan yang tidak diharapkan berupa natrium asetat trihidrat yang sudah terpapar oksigen dalam waktu yang lama, gitu ya. Kemudian siapa yang memasukkan itu? Stakeholdernya adalah operator.
sumber daya yang dimiliki yaitu berupa natrium asetat terhidrat, ada juga sekop untuk transfer, dan juga alat pelindung diri. Threat yang akan dihadapi oleh operator adalah overheating akibat pengaruh reaksi panas. Jadi ketika pencampuran antara asam asetat dan juga natrium asetat ini, dia akan secara otomatis bentuk reaksinya adalah reaksi panas. Makanya operator akan menghadapi yang namanya overheating apabila tidak melakukan cooling out pada proses reaksi, gitu ya. Kemudian selanjutnya pada bagian roll and mission, yaitu menambahkan garam natrium asetat ke dalam larutan asam asetat dan menjaga suhu tidak overheating. Apa yang harus dilakukan agar suhunya tidak overheating? Yaitu dilakukan cooling out. Gitu. Outputnya berupa garam natrium asetat tercampur sempurna dalam larutan asam asetat dan suhu tidak overheating, gitu ya. Kemudian yang tidak diharapkan dalam output berupa garam asetat itu tidak tercampur sempurna dan juga suhunya overheating, gitu. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian charging minyak cengkeh. Yang diharapkan inputnya berupa minyak cengkeh tidak berwarna hingga kuning seulas dengan konsentrasi eugenol minimal 90%, gitu ya. Yang tidak diharapkan minyak cengkeh berwarna kuning dan konsentrasi eugenolnya kurang dari 90%. Siapa yang memasukkan atau mencharging minyak cengkeh yaitu stakeholdernya berupa operator. Dan apa threat yang akan dihadapi, gitu ya, apabila melakukan perintah kerja memasukkan minyak cengkeh, yaitu reaksinya tidak kontinu sehingga konsentrasi eugenyl asetat tidak tercapai kadar minimalnya, gitu. Sumber daya yang dimiliki oleh operator adalah pertama data konsentrasi minyak cengkeh dari beberapa batch, kemudian ada pressure vacuum untuk memasuk atau mencharging, gitu ya, minyak cengkeh ke dalam tangki, dan juga alat pelindung diri. Roll mission-nya berupa memastikan charging minyak cengkeh sesuai waktu pada SOP. Karena pada bagian ini charging minyak cengkeh sifatnya bergantung pada waktu, gitu, untuk mencapai kadar minimal eugenol asetat. Dan proses yang dilakukan yaitu mengatur penambahan minyak cengkeh pada rentang waktu tertentu, kemudian memanaskan pencampuran larutan asam asetat dan minyak cengkeh hingga suhu tertentu, dan memastikan reaksi berlangsung secara kontinu dengan suhu stabil. Output yang diharapkan berupa eugenol asetat terbentuk sesuai konsentrasi yang diinginkan, kemudian tidak terbentuk isomerisasi bahan lain, dan juga warna produk akhir itu diharapkan tidak berwarna. Dan output yang tidak diharapkan berupa terbentuk isomerisasi komponen lain waktu proses lebih dari 8 jam, dan warna dari produk akhir terbentuk berwarna kuning. Dan yang terakhir adalah kita menginput atau memasukkan mengirim sampel untuk diperiksa oleh QC team, gitu ya. Input yang diharapkan yaitu eugenol asetat terbentuk sesuai konsentrasi yang diinginkan. Kemudian tidak terbentuk isomerisasi bahan lain, dan warna produk akhir tidak berwarna, gitu, atau colorless. Input yang tidak diharapkan berupa terbentuk isomerisasi komponen lain pada waktu proses juga lebih dari 8 jam, dan warna produk menjadi kuning. Dan terutama pH produk itu asam, ya. Ketika asam itu akan berpengaruh terhadap hasil dari analisis. Siapa yang melakukan analisa? Yaitu QC team. Yang dimiliki oleh QC team atau sumber dayanya berupa alat sampling dan juga instrumen untuk analisis. Threat yang akan dihadapi oleh QC team adalah pertama, pH produk sangat asam sehingga produk tidak bisa dianalisis. Dan tentu saja ada kesalahan analisis, ya. Kemudian roll mission yang dialami atau yang dilakukan oleh QC team berupa memeriksa kesesuaian mutu produk setelah perubahan katalis garam natrium asetat. Proses apa saja yang dilakukan oleh QC team? Yaitu pertama sampling produk, kemudian menganalisis produk dengan instrumen dan melaporkan hasilnya ke supervisor produksi. Output yang diharapkan berupa eugenol asetat terbentuk sesuai konsentrasi yang diinginkan, yaitu minimal 90%. Tidak terbentuk isomerisasi bahan lain, warna produk akhir tidak berwarna, dan pH produk itu adalah netral.
Dan yang tidak diharapkan yaitu terbentuk isomerisasi komponen lain, warna produk menjadi kuning dan produk off odor ya, atau baunya itu tidak sesuai dengan standar. Kemudian kontrol kerjanya yaitu berupa memastikan produk akhir memiliki mutu yang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. Kemudian berikutnya, setelah kita menganalisis matriks requirement analysis, kita mengidentifikasi bahaya pada sistem proses pembuatan eugenol asetat dengan CCP atau critical control point. Saya mengidentifikasi itu ada 5, yaitu pertama pada sistem data MRP. Itu saya tidak mempotensikan adanya bahaya fisika ataupun kimia, sehingga saya memutuskan sistem data MRP ini bukan bagian dari CCP. Kemudian yang kedua, penambahan asam asetat. Itu saya mempotensikan bahayanya berupa bahaya fisika, yaitu tumpahan dan juga menghirup bau khas asetat ya. Maka saya menyimpulkan bahwa penambahan asam asetat itu bukan termasuk dari CCP. Kemudian yang ketiga ada penambahan garam natrium asetat. Saya mempotensikan bahayanya berupa kelebihan atau kekurangan kuantitas material akan berdampak terhadap kos produksi dan juga reaksi mengalami overheating yang menyebabkan produk menjadi berwarna kuning. Secara kimia, potensi bahayanya ada kelebihan atau kekurangan kuantitas material akan berdampak pada hasil mutu isomerisasi produk. Dan saya menyimpulkan bahwa penambahan garam natrium asetat adalah bagian dari OPRP gitu ya. Kemudian berikutnya ada tahapan proses berupa charging minyak cengkeh. Potensi bahaya secara fisika yaitu pertama adanya tumpahan, kemudian adanya reaksi yang terlalu cepat akibat kurangnya kontrol kecepatan alir charging material, dan juga penambahan waktu mixing berdasarkan evaluasi analisis. Secara kimia, potensi bahayanya itu berupa reaksinya berjalan terlalu cepat gitu ya, sehingga konsentrasi eugenol asetat tidak tercapai. Dan juga terjadi isomerisasi komponen lain. Dan saya memutuskan bahwa penambahan minyak cengkeh adalah bagian dari OPRP. Dan yang terakhir ada pemeriksaan hasil produk. Secara potensi bahaya berdasarkan fisika itu tidak saya temukan, tetapi secara kimia itu ada false identify conclusion atau menghasilkan hasil analisis yang salah akibat dari pH analisis yang tidak sesuai. Maka dari itu saya putuskan bahwa pemeriksaan hasil produk adalah bagian dari CCP. Kemudian setelah kita identifikasi bahaya, maka saya bisa memutuskan batas kritis yang ditetapkan. Karena komponen kritisnya berupa konsentrasi, warna, aroma, dan tidak diinginkannya terbentuk isomerisasi komponen lain, maka nilai targetnya pertama, konsentrasi eugenol asetat lebih besar sama dengan 99%. Kemudian warnanya memiliki rentang warna dari tidak berwarna hingga kuning seulas. Kemudian dari sisi aroma, diharapkan produk tidak off flavor. Dan yang terakhir, dari total isomerisasi komponen, kurang dari sama dengan 0,05%. Mungkin cukup sekian hasil analisis dan juga desain sistem produksi eugenol asetat dalam optimalisasi perubahan katalis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.